Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, NIM 0615-1282-025047. Mata kuliah Metodologi Penelitian 1. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Aziza Husin, MPD, dan Ibu Yanti Karmila Nengsi, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh gawai dan pembelajaran terhadap minat baca anak Desa Sudi Mampir. Adapun pengertian dari gawai, secara istilah, gadget atau gawai berasal dari bahasa Inggris, yang artinya perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut dengan gawai. Kemudian dikemukakan oleh Widiawati, Sugiman, dan Edi, yang mengatakan bahwa gawai merupakan barang canggih yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, jejaring sosial, hobi, bahkan hiburan. Kemudian pengaruh gawai terhadap pembelajaran anak di Desa Sudi Mampir. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, dapat diketahui bahwasannya 75% anak-anak di Desa Sudi Mampir memiliki gawai atau telepon genggam. Meskipun dari segi kuantitas, banyaknya waktu yang diluangkan oleh anak-anak untuk bermain gawai hanya 40% saja. Sisanya memilih untuk tidak intens menggunakan gawai, melainkan lebih memilih untuk bermain di pekarangan bersama teman-teman sebayanya. Walaupun demikian, tingginya penggunaan gawai pada anak-anak Desa Sudi Mampir belum digunakan sebagai sarana pendukung belajar, tetapi digunakan sebagai sarana untuk bermain games. Hal ini terlihat melalui pertanyaan survei yang mengarah pada jawaban bahwa hanya 32% anak-anak di Desa Sudi Mampir yang menggunakan internet sebagai alat bantu ketika mengerjakan tugas. Sisanya bahkan tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu deskripsi umum minat baca anak di Desa Sudi Mampir yang terpengaruh gawai. Dalam penelitian ini yang saya tanya adalah anak-anak yang saya temui di sekitaran tempat tinggal saya. Di Desa Sudi Mampir ini banyak anak yang terpengaruh dengan gawai, sehingga minat bacanya semakin menurun seiring berjalannya waktu. Adapun anak-anak yang saya wawancarai yaitu bernama Irwan dan Fauzan yang berumur 10 tahun. Semenjak adanya COVID-19, maka anak-anak tidak masuk sekolah secara langsung, melainkan secara virtual, sehingga tidak efektifnya pembelajaran dan minat bacanya pun menurun. Irwan dan Fauzan sekarang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai ketimbang belajar, bahkan saat makan dan hendak tidur pun masih bermain gawai. Kemudian, perilaku anak di Desa Sudi Mampir yang terpengaruh gawai. Perilaku anak yang terpengaruh gawai menurut orang tua salah satu anak yang di Desa Sudi Mampir yaitu anak merasa bahwa bermain gawai atau smartphone lebih menyenangkan daripada bermain dengan teman-temannya di kehidupan nyata. Kemudian anak menjadi mudah marah ketika terganggu saat sedang menggunakan gawai atau smartphone. Kemudian tidak taat atau menentang perintah. Misalnya, menolak untuk melakukan apa yang diminta. Yang keempat, anak sering merasa tidak sabar dan gelisah. Mungkin itu saja paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.